Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para jamaah channel Majelis Taklim Al-Yutubiyah. Bertemu lagi di channel saya, channel yang berisi pembacaan kitab dari ulama-ulama kita, ya, khususnya yang saat ini saya buat itu adalah pembacaan kitab dari Imam Nawawi Al-Bantani atau Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, nama lengkapnya ya. Nah, kali ini kita akan kembali membahas atau membaca kitab Tanqihul Qaul, masih di Fadilatu Istighfar atau keutamaan beristighfar, yang mana di pertemuan sebelumnya udah beberapa hadis kita bahas, termasuk kalimat yang diucapkan Rasulullah ketika meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini saya akan melanjutkan bagaimana istighfar bisa menjadi magnet rezeki. Tapi sebelum saya mulai, seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan loncengnya, share, komen, like, dan tonton sampai habis ya, supaya kalian mendapatkan manfaat yang utuh dari video ini. Nah, baik, langsung saja kita akan mulai membaca kitab Tanqihul Qaul ini. Ini sepertinya menjadi video terakhir untuk istighfar ya. Tapi nanti kita lihat durasi. Baik, kita kemarin sampai di sini ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, dan telah berkata sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al istighfaru, istighfar, ya'kuludz dzunuba, memakan dosa, kama ta'kulun naru, sebagaimana api memakan, al-hotobu al-yabis, kayu bakar yang kering mungkin ya. Nanti seperti biasa minta tolong dikoreksi, al-yabis. Nah, maksudnya apa? Kata Imam Nawawi, kemudian mengutip dari Imam Al-Ghazali. Waqala Al-Ghazaliyu, dan berkata Imam Ghazali fil Ihya, dalam kitab Ihya Ulumuddin, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang berkata, subhanaka, maha suci engkau, zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku sendiri, wa amiltu su'an, dan aku telah melakukan keburukan, faghfirli, maka ampunilah aku, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang bisa, fa innahu, sesungguhnya la yaghfiru, tidak mengampuni, adzunuba, dosa, illa anta, kecuali engkau. Jadi tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghafara lahu dzunubahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, walau kanat ka'adadin namli, walaupun dosanya sebanyak semut gitu ya. Waruwiya, dan diriwayatkan, anna afdalul istighfari, sesungguhnya istighfar yang paling utama, yang paling afdal adalah Allahumma, ya Allah, anta robbi, engkaulah Tuhanku, wa ana abduka, aku adalah hambamu, khalaqtani, engkau telah menciptakanku, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ini kalimat dari Sayyidul Istighfar ya. Dan aku ada dalam janjimu ya, mastata'tu wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku buat. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u ala nafsi bidzambi ya. Faqad zalamtu nafsi, maka aku telah menzalimi diriku sendiri, wa taraftu bidzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku, faghfirli dzunubi, maka ampunilah, maka berilah ampun bagiku terhadap dosa-dosaku, ma qaddamtu minha, apa yang telah aku kerjakan, wa ma akhartu, dan apa yang akan aku kerjakan, fa innahu la yaghfirudz dzunuba jami'aha illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali seluruhnya ya, kecuali engkau. Jadi di sini dari hadis ini dikatakan bahwa
Nabi mengajarkan kita supaya beristighfar, karena istighfar itu bisa meluluhkan semua dosa. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan walaupun dosanya itu sebanyak sejumlah semut gitu ya, yang begitu banyak itu bisa diampuni gitu ya, dengan kalimat istighfar apapun. Bisa yang tadi diajarkan oleh Imam Al-Ghazali ataupun Sayyidul Istighfar. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasratul istighfari, banyak istighfar, kasratul istighfari, memperbanyak istighfar ya, atau istighfar yang banyak gitu ya, tajlibur rizqa, membawa rizki ya. Waqad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, memintalah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Ya, Dia yang menurunkan air dari langit, yang meluaskan rizki ya, harta ya, juga anak-anak gitu ya, dan juga yang membuatkan kamu kebun-kebun dan sungai-sungai, kurang lebih seperti itu ya. Waruwiya an Anas bin Malik, dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya, kepada sahabat Anas bin Malik. Qala, berkata Anas bin Malik, sami'tu Rasulullahi, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, idza sholaitumus subhi, apabila kalian ya telah sholat subuh, fa'akthiru minal istighfar, maka perbanyaklah istighfar. Faqulna ya Rasulullah, kemudian kami berkata, wahai Rasulullah, alimna syai'an, ajarkan kami sesuatu, nastaghfirullah ta'ala, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bihi, dengan sesuatu itu. Faqala, maka Rasulullah berkata, menjawab, qulu, ucapkanlah, Allahumma, ya Allah, inna nastaghfiruka, sesungguhnya kami meminta ampun kepadamu, wa natubu ilaika, dan bertobat kepadamu, min kulli dzambin, dari setiap dosa ya, alimnahu aw lam na'lamuhu, yang kami ketahui ataupun tidak kami ketahui dosa-dosa tersebut, fi lailin aw naharin, di malam hari ataupun di siang hari. Faman wadhaba, barang siapa yang konsisten, yang tekun ya membaca doa ini setelah sholat subuh. Faman wadhaba alaihi, barang siapa yang tekun membaca alaihi terhadap doa ini ya, melakukan ini, fatahallahu, maka Allah akan membuka baginya, fatahallahu lahu, maka Allah akan membuka baginya, baban minar rizki, pintu rezeki, wa aghlaqo, kemudian menutup, wa aghlaqo ya, anhu, daripada dia yang membaca tadi, baban min abwabil fakri, dari menutup pintu-pintu ya, menutup pintu dari pintu-pintu kefakiran. Kadza fi riyadis shalihin, beginilah dalam riyadis shalihin, dalam kitab riyadis shalihin. Jadi dalam dua hadis itu Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa istighfar itu harus kita lakukan walaupun kita memiliki dosa yang banyak, dan istighfar seperti dijelaskan sebelumnya adalah sebuah pengakuan. Dengan pengakuan tersebut maka dosa kita akan dihapuskan, karena Allah itu Ghaffar, tadi Maha Pengampun, dan dengan istighfar juga Allah akan membukakan pintu rezeki kepada kita dan menutup pintu-pintu kefakiran. Tadi ada 3 doa ya yang bisa kita baca. Pertama yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Itu. Kemudian yang
Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Atau amalan yang ketiga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah sholat subuh perbanyaklah membaca Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambin alimnahu aw lam na'lamuhu fi lailin aw naharin. Jadi itu yang diajarkan Rasulullah. Selain menghapus dosa juga membuka pintu rezeki kita, khususnya yang tadi amalan yang ketiga. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.